Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu diberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melanjutkan mabhas kita, kajian rutin kita tentang kitab Al-Bahr Ra'iq fi Zuhdi wa Raqaiq ini. Kitab tentang tazkiyatun nafs, kitab tentang penyucian jiwa, pembersihan hati, karya dari Syekh Dr. Ahmad Farid, hafizahullah ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah selalu berikan keikhlasan bagi diri kita ketika kita menuntut ilmu, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulina Al-Kirim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang-benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman sunnah. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan tentang masalah as-sabr, tentang sabar. Dan hari ini insyaallah taala kita akan bahas tentang fadailus sabr. As-sabr fil Quran. Keutamaan sabar atau kata-kata sabar yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim itu memiliki apa saja keutamaannya. Dan kita akan gabungkan juga jelas dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hadis-hadis yang sahih tentang masalah hal ini. Untuk apa kita mengetahui keutamaan ini? Sebagaimana kita sering katakan, ketika kita ingin bersemangat untuk melakukan salah satu ibadah, maka ketahuilah keutamaannya. Bacalah fadailnya. Kita ingin semangat dalam salat malam, baca keutamaan salat malam apa saja. Kita ingin bersemangat dalam bersedekah, baca keutamaan sedekah apa saja, dan seterusnya. Nah, sabar, keutamaan yang sangat luar biasa banyak yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam As-Sunnah. Sangat luar biasa banyak, Masya Allah, keutamaan dari sabar ini. Kita akan sebutkan satu persatu dan jelas, nggak mungkin semua jelas ya, karena luar biasa banyaknya keutamaan dari sabar ini. Baik itu sabar sebagaimana yang sudah kita jelaskan tiga, baik itu sabar dalam ketaatan kepada Allah, ini sabar yang paling tinggi. Baik itu sabar dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, ataupun sabar akan takdir-takdir Allah yang tidak kita sukai. Semuanya berbicara insyaallah ta'ala tentang keutamaan sabar tersebut di sekitar tiga hal tersebut. Yang pertama, ikhwan, keutamaan sabar yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala mengkaitkan keuntungan, kebahagiaan, dan kesuksesan dengan kesabaran. Yang menarik nih, kawan. Allah tabaraka wa ta'ala yang berada di langit ketujuhnya mengkaitkan keuntungan, kebahagiaan, kesuksesan itu dengan kesabaran. Dengan kesabaran. Kita semua pasti menginginkan keuntungan, ikhwan. Kita semua pasti menginginkan kebahagiaan. Dan kita semua pasti menginginkan kesuksesan di dunia, apalagi di akhirat. Salah satu sebab yang akan mendatangkan itu semua bagi kehidupan kita dunia akhirat adalah as-sabr, sabar. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-200.
Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat terakhir, ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Kuatkanlah kesabaran kalian dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang falah. Nah, falah ini bisa diartikan beruntung, bahagia, sukses, selamat, dan seterusnya. Kalau kalian ingin beruntung, kalau kalian ingin bahagia, kalau kalian ingin selamat, kalau kalian ingin sukses, maka bersabarlah. Allah Azza wa Jalla menyuruh orang-orang yang beriman dalam ayat ini untuk sabar dan kuatkan kesabaran kalian. Subhanallah. Nah, sebagaimana sebaliknya berarti Allah Azza wa Jalla melarang perbuatan tergesa-gesa. Nah, karena lawan kata dari sabar adalah terburu-buru, tergesa-gesa. Allah Azza wa Jalla melarang itu tuh. Allah melarang itu semua. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Ahqaf ayat 35. Surat Al-Ahqaf ayat 35. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah engkau ya Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Sebagaimana rasul-rasul ulul azmi. 5 rasul ulul azmi, salah satunya Nabi kita Muhammad SAW. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bersabar seperti 4 nabi yang sebelumnya termasuk ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Rasul diperintahkan nih, bersabarlah engkau ya Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Ulul azmi minar rusul. Wala tasta'jil lahum, dan janganlah engkau ya Muhammad tergesa-gesa kepada mereka. Apa maksudnya di sini? Wala tasta'jil lahum, dan janganlah engkau ya Muhammad meminta azab disegerakan kepada mereka. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla menyuruh nih. Jangan engkau ya Muhammad terburu-buru, tergesa-gesa. Maksudnya apa? Jangan engkau meminta azab disegerakan kepada mereka. Ketika engkau berdakwah kepada mereka siang malam bertahun-tahun, ternyata mereka belum menerima dakwahmu, sabar. Jangan tergesa-gesa. Jangan langsung meminta agar Allah Azza wa Jalla langsung mengadab mereka. Tidak. Dan ternyata benar apa yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuah hasil luar biasa, Masya Allah. 13 tahun di kota Mekah, siang malam berdakwah luar biasa, mati-matian. Hanya segelintir orang masuk dalam Islam dari Quraisy. Tapi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, hampir seluruh orang-orang di kota Madinah, bukan atau banyak orang-orang di kota Madinah yang sudah apa? Beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada Rasul belum sampai ke sana. Itu hadiah yang Allah kasih luar biasa tuh. Manisnya luar biasa tuh. Rasulnya belum sampai sana, bayangkan. Rasulnya belum sampai kota Madinah. Tapi tidak ada satupun rumah, kata para sahabat, kecuali terterangi oleh apa? Dakwah Islam yang dibawa oleh Mus'ab bin Umair yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berdakwah ke sana. Allahu Akbar. Jangan engkau tergesa-gesa ya Muhammad. Ini keutamaan yang pertama dari kesabaran akan memberikan keuntungan, kebahagiaan, kesuksesan. Jadi sebaliknya, ketidaksabaran, ketergesa-gesaan, keterburu-buruan itu akan memberikan keburukan bagi diri kita. Sama seperti itu contoh. Orang yang berdoa misal, doa, dia nggak sabar. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Dia terburu-buru dalam apa? Menanti ijabahnya doa, sehingga kemudian dia meninggalkan doa ujung-ujungnya. Dia mengatakan, saya sudah berdoa, ya Allah. Tapi belum kunjung engkau kabulkan. Wa yada'ud du'a, akhirnya dia meninggalkan doa. Ya, tergesa-gesa, nggak sabar. Maka dengan ini kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan, keuntungan ketika tidak ada kesabaran dalam diri kita. Yang kedua, di antara keutamaan dari sabar adalah pahala yang berlipat ganda. Pahala yang berlipat ganda.
Keuntungan kesabaran luar biasa, Masya Allah. Pahala yang berlipat ganda akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang bersabar. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 54. Dalam surat Al-Qasas ayat 54. Ulaika yu'tawna ajrahum marratain bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang diberikan pahala 2 kali. Itu orang-orang yang beriman kepada Taurat dan beriman kepada Al-Quran Karim. Bima sabaru, disebabkan kesabaran mereka. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mereka menolak keburukan dengan kebaikan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Subhanallah, ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan ulaika yu'tawna ajrahum marrataini bima sabaru. Mereka adalah orang-orang yang diberikan pahala 2 kali karena kesabaran mereka. Lihat, double pahalanya, berlipat ganda. Ditambah lagi, Allahu Akbar, ayat yang kemarin sudah kita sebutkan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Az-Zumar ayat ke-10. Surat Az-Zumar ayat ke-10. Di ujungnya ayat ke-10 Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Luar biasa, Masya Allah. Lihat, Allah Azza wa Jalla menggunakan kata-kata innama. Saya sering katakan apa? Uslubul hasar awil ikhtisas. Gaya bahasa Arab untuk mengkhususkan atau menyempitkan sesuatu. Sesungguhnya hanya atau hanyalah. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar yang pahalanya akan disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla bighairi hisab, tanpa batas. Seorang ulama yang bernama Imam Sulaiman ibn Qasim, beliau berkata, "Kullu amalin ya'rifu thawabahu illa sabr." Semua amalan, semua amal saleh itu kita bisa mengetahui pahalanya kecuali sabar. Kenapa? Li ajlil ayah, karena ayat berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas oleh Allah. Qal kalma'il munhamir, seperti air yang apa? Air yang luar biasa mengalir deras. Allahu Akbar. Yang disebutkan oleh Imam Sulaiman ibn Qasim. Semua amalan itu bisa kita mengetahui pahalanya kecuali kesabaran. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman tadi dalam surah Az-Zumar ayat ke-10, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar yang pahalanya akan disempurnakan tanpa batas. Itu kata beliau, kalma'il munhamir. Seperti air yang sangat luar biasa, deras. Buah yang sangat luar biasa banyak yang deras. Ini yang kedua. Pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla bahkan tanpa batas. Allahu Akbar. Siapa yang nggak mau dapat pahala tanpa batas? Ya? Semua kita mau pasti. Subhanallah. Yang ketiga, mendapatkan kepemimpinan dalam agama. Nanti kita jelaskan apa maksudnya. Mendapatkan kepemimpinan dalam agama. Di dalam surah As-Sajdah ayat ke-24, surah 32 ayat 24. Surah 32 As-Sajdah ayat 24. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar dan yakin kepada ayat-ayat kami, kata Allah. Lihat, dua nih, sabar dan yakin. Kami jadikan, kata Allah Azza wa Jalla, di antara mereka
itu pemimpin-pemimpin yang dapat memberikan petunjuk. Syekh Sa'di menyebutkan atau menafsirkan ayat ini menarik nih, Pak. Beliau mengatakan a'immata yahduna bi amrina, yang dimaksud dengan pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk adalah ulama'u bisyar'i wa turuqul hidayah muhtadina fi anfusihim yahduna bi ghairihim bidzalikal huda. Mereka adalah ulama bisyar'i, ulama yang syar'i, ulama yang mendakwahkan dengan syar'i, dengan ilmu syar'i, ilmu agama Allah Azza wa Jalla, wa turuqul hidayah, dan jalan-jalan hidayah, muhtadina fi anfusihim, mereka mendapatkan hidayah pada diri mereka, yahduna ghairihim bidzalikal huda, kemudian mereka memberikan hidayah ini juga kepada orang lain. Nah, ini maksudnya nih. Kepemimpinan dalam agama ini maksudnya nih. Ketika Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada mereka, dan mereka juga memberikan hidayah al-bayan kepada manusia lain, sehingga orang lain Allah berikan hidayah taufik dari hidayah bayan mereka. Nah, kita tahu bersama secara singkat hidayah kan ada dua ya. Hidayatul bayan wal irsyad, penjelasan. Anda menjelaskan nih, ini kan hidayatul bayan wal irsyad namanya. Orang mau terima atau tidak, ada hidayah kedua yang di tangan Allah, hidayatul taufik, hidayah di tangan Allah. Nah, kepemimpinan dalam agama maksudnya adalah kata Syekh Sa'di adalah ulama yang berjalan di atas syariat Allah Azza wa Jalla, kemudian memberikan banyak jalan-jalan hidayah, mereka dapat hidayah dan mereka pun memberikan hidayah kepada manusia. Wah, ini ajib nih. Mereka dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla, mereka pun memberikan hidayah kepada manusia. Mereka memberikan hidayah al-bayan wal irsyad, sehingga orang-orang ini mendapatkan hidayah taufik dari Allah melalui penjelasan atau hidayah bayan irsyad dan mereka. Ini maksudnya. Makanya beliau menyebutkan orang mukmin itu ada dua. Yang pertama, a'immatun yahduna bi amrillah. Yang kedua, wa atba'u muhtaduna bihim. Orang mukmin itu ada dua, orang yang memberikan hidayah dengan perintah Allah, memberikan hidayah, kasih hidayah, kasih hidayah, kasih hidayah, dakwah, masya Allah. Yang kedua adalah orang-orang yang mengikuti hidayah. Nah, yang pertama jelas lebih besar pahalanya, jelas derajatnya lebih tinggi. Kenapa? Mereka mendapatkan hidayah dan mereka memberikan hidayah kepada orang. Berarti dapat dua tuh pahala, betul ya? Kalau orang yang kedua, mereka dapat hidayah aja, tapi tidak memberikan hidayah kepada orang lain. Orang yang pertama, mereka mendapatkan hidayah dan mereka menyebarkan hidayah tersebut kepada orang lain. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama itu darajatus siddiqin. Derajatnya orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu bisa didapat dengan kesabaran. Kesabaran dari mana? Beliau menyebutkan wa inna manalu hadhihi ad-darajatul 'aliyah bis-sabri 'ala at-ta'allumi wat-ta'lim. Ini bisa didapat, derajat yang tinggi ini bisa didapat dengan kesabaran ketika menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu kepada manusia. Ajib. Wallahu akbar. Ini dakwah ilallah. Mereka menuntut ilmu agama, sehingga ketika mereka menuntut ilmu agama, mereka dapatkan hidayah, tambahan hidayah, terus, betul ya? Setelah itu kemudian apa? Mereka mengajarkan manusia, mereka mendakwakan manusia dengan ilmu-ilmu yang telah mereka dapatkan, sehingga mereka dapat dua keutamaan itu. Mereka dapat dua pahala besar. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika menjelaskan ayat ini nih, dalam surat As-Sajdah ayat 24, bis-sabri wal yaqini tunalu imamatu fid din. Dengan sabar dan yakin kita akan mendapatkan kepemimpinan dalam agama. Nah, kepemimpinan dalam agama Allah Taala. Maka harus penuh dengan apa? Kesabaran dan keyakinan. Subhanallah. Ini dua hal yang nggak mungkin bisa dipisahkan antara sabar dan yakin. Ini yang ketiga, mendapatkan kepemimpinan dalam agama tidak lain tidak bukan adalah ulama yang berjalan di atas syariat Allah Azza wa Jalla, yang mendapatkan petunjuk dari Allah dan memberikan petunjuk itu juga kepada manusia. Dengan petunjuk itu kepada manusia. Sehingga ulama pemimpin dalam agama ini ulama, masya Allah. Makanya sebagian ulama di antara Ibnu Abbas kan menafsirkan kata-kata ulil amri di dalam surat Nisa itu kan ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Sebagian ulama mengatakan ulil amri di situ apa? Ada ulama. Sebagian ulama lain mengatakan adalah al-umara.
waliul amr. Ini menarik subhanallah ketika itu diartikan ulama. Kenapa? Karena dua ini nggak mungkin terpisahkan antara ulama dengan waliul amr. Mereka harus saling bersinergi agar bisa mendapatkan kepemimpinan yang benar dalam agama ataupun masalah dunia. Yang keempat, keutamaan yang keempat dari as-sabr. Yang ketiga ini saja sudah luar biasa ya. Keutamaan yang keempat, mendapatkan salawat, rahmat, dan hidayah dari Allah. Mendapatkan salawat, rahmat, dan hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ayat ma'ruf insyaallah. Allah azza wa jalla berfirman dimulainya ayat dimulainya ayat 155 di surah Al-Baqarah. Mulainya itu sampai 157. 155 dalam surah Al-Baqarah sampai 157. Allah azza wa jalla berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Mubasyiris sabirin. Siapa orang-orang yang sabar itu? Allah sebutkan dalam 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah satu kesabaran ini, sabar akan takdir Allah. Mereka adalah orang-orang yang apabila ditimpa musibah, ditimpa takdir yang mereka tidak sukai, mereka berkata, Inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepadanya lah kami pasti akan kembali. Kesabaran mereka menjadikan mereka mengucapkan kalimat istirja' ini nih, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dalam hadis disebutkan ditambah Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dari musibahku ini dan gantikanlah yang jauh lebih baik. Kata Nabi SAW, barang siapa yang kemudian dapat musibah kemudian apa? Berdoa dengan doa ini nih, istirja ditambah tadi Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha, maka kemudian Allah azza wa jalla pasti akan menggantinya yang jauh lebih baik daripada apa yang hilang bagi dirinya. Subhanallah. Nah, mereka akan dapatkan apa nih? Mereka akan dapatkan apa ketika mereka sabar? Ayat 157-nya. Syahid bahasan kita nih, dapatkan 3 nih. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat. Mendapatkan salawat. Mendapatkan salawat dari Rabb mereka. Rahmat. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Salawat, banyak ulama mengartikan ini. Berarti kan salawat dari Allah kepada siapa? Makhluknya, kepada hambanya, betul ya? Salah satu artinya adalah thana'uhu wa majduhu. Yaitu pujian dan sanjungan Allah kepada hamba itu. Salawat Allah maksudnya kepada hamba itu pujian dan sanjungan Allah kepada hamba tersebut. Di antara makna kedua dari salawat apa? Ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Akbar. Kemudian apa? Warahmah dan rahmat. Setelah mereka dapatkan pujian dan sanjungan, mereka dapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla, mereka dapatkan rahmat. Allahu Akbar. Dengan rahmat Allah ini, ikhwan, seseorang bisa dapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Rahmat yang azimah, kata para ulama, rahmat yang luar biasa besar, banyak. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk hidayah. Lihat 3 nih. Dapatkan salawat dari Allah, dapatkan rahmat, dan dapatkan hidayah. Salawat tadi paling tidak bermakna 2, walaupun banyak ada beberapa ulama yang menafsirkan, tapi 2 ini sudah luar biasa cukup sudah. Ujian dan sanjungan dari Allah, kemudian ampunan dari Allah. Rahmat
hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini semua bisa didapatkan ketika kita apa? Sabar. Berarti sebaliknya tuh. Jangan harapkan kita mendapatkan ampunan, pujian, sanjungan, rahmat, hidayah ketika kita tidak sabar akan takdir yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Ketika kita tidak sabar menjalani hidup kita di atas muka bumi ini, jangan harapkan 3 hari ini akan kita dapatkan. Perhatikan baik-baik nih, Pak. Ini sesuatu yang luar biasa pentingnya bagi setiap muslim dan muslimah ketika dia ingin kehidupan yang hakiki di hari akhirat. Salawat, rahmat, hidayah. Yang 3 hal ini pasti dibutuhkan setiap muslim dan muslimah kalau dia ingin hidup bahagia dunia akhirat. Salawat dari Allah, rahmat dari Allah, hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang keempat. Yang kelima. Yang kelima. Di antara keutamaan dari kesabaran, Allah menjadikan pertolongannya di dalam kesabaran. Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan pertolongannya di dalam kesabaran. Jadi pertolongan Allah Azza wa Jalla itu bersama kesabaran. Jadi ketika kita tidak sabar, jangan harapkan Allah Azza wa Jalla akan berikan pertolongan kepada diri kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman. Ini ayat yang hampir sama nih. Surah Al-Baqarah ayat 45 dan 153. Hampir sama ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 45, satu lagi 153. Surah Al-Baqarah ayat 45 dulu. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Ista'inu. Ista'in billah. Minta pertolongan kepada Allah dengan apa? Sabar dan salat. Lihat dua ini nih. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ini Al-Baqarah 45. Al-Baqarah 153, kurang lebih sama. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah, minta pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah Azza wa Jalla bersama orang-orang yang sabar. Allah Azza wa Jalla bersama orang-orang yang apa? Sabar. Bersama di sini jelas ma'iyatullah al-khasah, kebersamaan Allah yang sifatnya khusus. Sebagaimana sudah kita pernah jelaskan, ma'iyatullah, kebersamaan Allah itu ada dua. Ma'iyatullah al-'ammah wa ma'iyatullah al-khasah. Kebersamaan Allah yang sifatnya umum dan kebersamaan Allah yang sifatnya khusus. Kebersamaan Allah yang sifatnya umum kepada seluruh makhluk. Allah bersama seluruh makhluknya, Allah melihat seluruh makhluk tersebut. Allah mendengar seluruh makhluk tersebut, Allah mengetahui keadaannya, Allah menguasai mereka, Allah yuraqibuh, mengawasi mereka. Ini kebersamaan Allah sifatnya umum nih. Gak ada satupun makhluk yang Allah tidak melihatnya, nggak mungkin. Allah tidak mendengar perkataannya, nggak mungkin. Gak ada satupun makhluk yang tidak Allah awasi, nggak mungkin. Adapun kebersamaan Allah sifatnya khusus, ini hanya orang-orang yang bertakwa, beriman. Salah satunya orang yang sabar. Maksudnya apa kebersamaan Allah yang khusus? Allah akan menolong mereka. Allah Azza wa Jalla akan melindungi mereka. Allah Azza wa Jalla akan membantu mereka, memberikan hidayah kepada mereka, dan seterusnya. Dan itu bisa didapatkan bagi orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla bersama orang-orang yang sabar. Nabi SAW bersabda apa? Wa'alam anna an-nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwa pertolongan itu bersama kesabaran. Pertolongan bersama kesabaran. Jadi kalau nggak sabar, jangan harapkan pertolongan Allah akan datang kepada kita. Nah, pertolongan itu kata Nabi SAW itu bersama kesabaran. Lihat ketika perang Badar. Oh, subhanallah. Rasul SAW mengangkat tangannya tinggi-tinggi luar biasa, doa kepada Allah Azza wa Jalla, beristighatsah kepada Allah. Ya Allah, in tuhlak hadhihi al-'isabah lam tu'bad fil ardi abdal yawm. Kalau engkau hancurkan pasukan ini, wahai Allah, engkau nggak akan disembah lagi di atas muka bumi ini.
Tinggal ini pasukan nih, kaum muslimin cuma ini. Ada di Madinah hanya sedikit. Perang Badar ini perang Al-Furqan itu, Yaum Al-Furqan, hari pembeda benar-benar luar biasa. 313, riwayat lain mengatakan 317, riwayat lain mengatakan 319. Nggak nyampe 320. Lawan 1000 orang, bayangkan. 1000 orang persenjataan lengkap. 313 ini nggak lengkap. Karena keluar bukan untuk perang niat awalnya. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, minta kepada Allah luar biasa, isti'anah kepada Allah. Bisabri wassalah. Dengan sabar dan salat. Allah kasih tuh. Allah kasih jawabannya. Lihat Allah berfirman dalam surat apa? Ali Imran ayat ke-125. Surat Ali Imran ayat ke-125. Bala kata Allah. Ya cukup. In tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Ya cukup kata Allah. Jika kalian bersabar dan bertakwa kata Allah Azza wa Jalla, ketika mereka datang menyerang kalian dengan tiba-tiba, niscaya Allah Azza wa Jalla akan menolong kalian dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Musawwimin. Allah turunkan apa? 5.000 malaikat. Ayat yang mengatakan 1.000 malaikat dan seterusnya. Allahu Akbar subhanahu. Lihat, Allah berikan itu. Padahal kalau di kacamata manusia, hitung-hitungan logika kalah luar biasa. Ini 3 kali lipat lebih loh, luar biasa loh. Persenjataan lengkap luar biasa. Semuanya ada, Quraisy luar biasa. Di atas kertas kalah. Tapi ketahuilah kemenangan itu milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan milik siapapun, tapi kemenangan milik Allah Azza wa Jalla. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin katsiratan biiznillah. Berapa banyak pasukan yang kecil mengalahkan pasukan yang besar biiznillah, dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka panjatkan hati kita kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak ada yang mustahil bagi Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Allahu Akbar. Maka Allah Azza wa Jalla akan menjadikan pertolongan di dalam apa? Sabar. Yang keenam, di antara keutamaan dari sabar, Allah menjadikan sabar dan takwa sebagai perisai dari tipu daya musuh. Ini luar biasa, Masya Allah itu. Allah menjadikan sabar dan takwa sebagai perisai dari tipu daya musuh, dari makar musuh. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-120. Surat Ali Imran ayat 120. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Jika kalian memperoleh kebaikan kata Allah Azza wa Jalla, niscaya mereka akan bersedih hati. Tetapi jika kalian tertimpa bencana, mereka akan gembira kepadanya. Orang musuh-musuh Islam, kalau kalian dapat kebaikan, mereka sedih. Kalau kalian dapat tertimpa bencana, musibah, keburukan, oh mereka senang. Lanjutannya perhatikan. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka tipu daya mereka tidak akan bisa menyusahkan sedikit pun kalian. Tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kalian sedikit pun, kata Allah Azza wa Jalla. Sehebat apapun makan mereka tuh, sedunia lagi mereka buat makar tipu daya. Kalau kalian bersabar dan bertakwa pada Allah Azza wa Jalla, itu tidak akan pernah menyusahkan kalian. Itu tidak akan pernah membahayakan kalian. Itu tidak akan pernah memadaratkan kalian jika kalian sabar dan takwa kepada Allah Azza. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan itu. Allahu Akbar. Ayat ini nih. Ayat ini menjadi apa? Harus menjadi kaidah dalam kehidupan kita nih, ikhwan. Kalau saya berjalan di atas al-haq kebenaran,
Mau siapapun mau berikan keburukan ke saya tidak akan pernah terjadi kecuali Allah memang takdirkan itu kepada saya. Betul ya? Lihat Nabi kita Muhammad SAW ketika berdakwah. 13 tahun di kota Mekah, ketika hijrah dikejar-kejar ingin dibunuh, bahkan ketika di Madinah masih ada ingin membunuh beliau dan seterusnya kan gitu ya. Terus menerus, tapi lihat, wa in tasbiru wa tattaqu. Jika kalian bersabar dan bertakwa kata Allah, la yadhurrukum kaiduhum syai'an. Makar mereka, tipu daya mereka sehebat apapun tidak akan pernah memudaratkan kalian. Ini jadi kaidah dalam kehidupan kita ya kawan. Kalau kita misal membantu dakwah ini atau kita berada di atas jalan kebenaran, jangan pernah takut, jalan bismillah. Mau 1.000 orang, bahkan 1.000.000 orang, bahkan seluruh orang di dunia ini memberikan makar kepada kita, dengan syarat kita jalan kebenaran, kita takwa kepada Allah, kita sabar, Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah memberikan kemadaratan dari makar-makar mereka sedikit pun. Nah, ini menjadi pelajaran besar bagi diri kita. Tapi yakin apa enggak dengan ayat ini? Kan gitu ya. Kita lebih yakin dengan kalau dijaga sama pasukan yang lengkap, mungkin betul ya. Atau dijaga sama siapa? Satu tentara, mungkin satu kompi dan seterusnya. Tapi ketika Allah mengatakan la yadhurrukum kaiduhum syai'a, bayangkan luar biasa. La yadhurrukum, enggak mungkin, enggak ada kemadaratan. Enggak ada kesusahan, enggak ada keburukan sedikit pun yang akan tertimpa untuk kalian. Allahu Akbar. Yakin apa enggak itu? Maka yakinlah ketika orang-orang berjalan di atas agama Allah, di atas kebenaran, apalagi membela agama Allah, membela sunnah Nabi SAW, betul akan banyak pertentangan sahih. Tapi sedikit pun makar mereka tidak akan memudaratkan diri kita. Yakin akan hal. Allah Azza wa Jalla sebutkan ini. Kecuali memang Allah sudah takdirkan kepada kita. Selesai itu. Allah sudah takdirkan kepada kita, berarti kena kita. Yang tidak Allah takdirkan kepada kita, nggak akan terkena dengan sama sekali. Allahu Akbar. Ini paling terlihat ketika kita menjalankan kebenaran dan mendakwahkan kebenaran itu, baru benar-benar akan terlihat itu. Dan bukan berarti nggak ada apa, nggak ada ujian. Subhanallah, saya pernah kata kalau masalah satu ustaz senior, masya Allah, yang bisa dikatakan pionir dalam dakwah sunnah ini di Indonesia, masya Allah. Beliau cerita pengalaman beliau ketika dulu dakwah, wah dulu nggak seperti sekarang, sekarang enak tuh ngajar, masya Allah. Betul, ya. Karena kita suka mikir enak, sekarang kita ngajar. Dulu kata beliau, saya pernah diusir jam 12 malam dari rumah saya, dari rumah kontrakan saya. Salah satunya nih Allah berikan ujian kepada ustadz ini, jam 12 malam itu pernah diusir beliau dengan seluruh keluarganya, anak istrinya diusir dari kontrakannya. Karena orang-orang memprovokasi, menghasut yang punya kontrakan untuk apa? Mengusir ustadz ini. Dikatakan sesatlah ini, itu, dan seterusnya. Jam 12 malam, dia cari kontrakan di mana jam 12 malam. Tapi Allah Azza wa Jalla berikan jalan keluar. Allah Azza wa Jalla berikan jalan keluar. Tiba-tiba ada seseorang yang langsung kemudian apa? Langsung di tempat saya aja Ustaz. Ini. Orang datang menghasutkan tempat ini, dia pasang badan malah, masya Allah. Padahal perempuan. Ya, Allah Azza wa Jalla nggak akan pernah tuh orang-orang tersebut memadaratkan. Orang yang buruk tadi, ta'udzubillah, nggak akan pernah memadaratkan orang-orang yang berjalan di atas al-haq, kebenaran. Selama, nah, syaratnya ini selama dia sabar dan bertakwa kepada Allah. Ketika dia tidak sabar, dia tidak bertakwa kepada Allah, hancur itu semua. Allah nggak mungkin berikan pertolongan. Allah akan jadikan perisai dari sabar dan takwa, dari makar atau tipu daya musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Yang ketujuh, di antara keutamaan dari kesabaran yang ketujuh kata para ulama, para malaikat akan menyambut orang-orang yang sabar di surga. Wah, ini luar biasa, insya Allah. Para malaikat akan menyambut orang-orang yang sabar di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 22, surah 13, Ar-Ra'd ayat 22. Surah Ar-Ra'd surah 13 ayat 22. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ
dan orang-orang yang sabar karena mengharapkan keridhaan Rabb mereka, melaksanakan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, menolak keburukan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang akan mendapatkan tempat kesudahan yang baik. Apa itu? Surga Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Malaikat akan menyambut mereka nih. Para malaikat akan menyambut mereka di surga Allah Azza wa Jalla. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian karena apa? Kesabaran kalian. Subhanallah. Atas kesabaran kalian. Surga, ikhwan. Bayangkan, bukan hanya masuk ke dalam surga, tapi ketika mau masuk ke dalam surga disambut oleh para malaikat dengan kata-kata yang tambah membahagiakan penghuni surga tersebut. Salamun alaikum. Keselamatan atas kalian bima sabartum, karena kesabaran kalian di dunia. Sabar dalam ketaatan kepada Allah menjalankannya. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan dan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Sabar dalam takdir-takdir yang tidak kita sukai. Sabar. Dapatnya apa? Surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam hadis disebutkan. Ini banyak hadis tentang masalah ini luar biasa, Masya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih Bukhari, yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Inna Allah Ta'ala qala, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman. Berarti hadis ini qudsi. Rasul bersabda, Allah berfirman, "Idza btulitu 'abdi bihabibatayhi thumma sadar awwadtuhu minhum al-jannah." Ketika aku menguji hambaku dengan kedua kesayangannya, maksud di sini apa? Kedua matanya. Allah takdirkan mungkin kedua matanya buta dan seterusnya. Ketika aku menguji hambaku dengan kedua kesayangannya itu kedua matanya, kemudian dia sabar. Awwadtuhu minhumal jannah, maka aku akan mengganti kedua matanya itu tuh dengan surga. Dengan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah ya Allah. Dalam hadis yang lain tentang seorang wanita yang terkena penyakit sarak. Sarak itu seperti kita kejang, seperti ayam lah. Hingga ketika kejangnya itu sampai apa? Terbuka auratnya ketika sakit kejang. Maka wanita ini mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku memiliki penyakit sarak. Tolong doakan agar Allah Azza wa Jalla berikan kesembuhan kepada. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, in syi'ti sabarti walakal jannah. Wa in syi'ti da'autu Allah an yu'afik. Kalau engkau mau, kalau engkau ingin nih, kalau engkau sabar maksudnya, sabar seperti ini nih, bagimu surga. Bayangkan, sakit, kejang dan seterusnya, kalau engkau sabar seperti ini, bagimu surga. Tapi kalau engkau ingin aku berdoa kepada Allah untuk menyembuhkanmu, agar Allah menyembuhkanmu, aku bisa berdoa kepada Allah sehingga Allah berikan kesembuhan. Tapi kalau engkau sabar, surga nih. Bayangkan luar biasa ya. Apakah atau wanita ini faqalat asbir. Kalau gitu aku akan sabar. Dia milih sabar. Boleh loh. Dia milih untuk didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya sembuh penyakitnya, boleh kan gitu deh. Rasul memberikan pilihan. Tapi ini hebatnya sahabat, Masya Allah. Sahabiatnya. Asbir. Kalau gitu aku mau sabar. Walakin ud'u li alla atakasyaf. Tapi tolong ya wahai Rasulullah, tolong berdoa kepada Allah ketika aku sakit nih, umat, supaya auratku tidak tersingkap. Bayangkan biasa ya. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar ketika beliau kumat, auratnya tidak sampai apa? Tersingkap. Syahid dari bahasan kita apa? Sabar, balasan di surga. Allahu Akbar. Balasan di surga, bayangkan subhanallah. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Hasan Gharib, gitu Imam Ahmad, Hasan kali Syekh Al-Albani rahimahullah taala, "Idza mata waladul 'abdi qala Allah limalaikatihi qabattum walad 'abdi." Apabila anak dari seorang hambaku itu mati, kata Allah, Allah Azza wa Jalla berkata kepada para malaikatnya, aku telah mengambil anak dari hambaku. Anaknya meninggal. Dan berat, luar biasa ini. Berat memang, subhanallah. Fayaqulun, na'am.
Hal qabattum thamaratu fu'adah. Allah berfirman kepada para malaikat, apakah engkau telah mengambil buah kesayangannya, anaknya maksudnya? Fayaqulu na'am, kata malaikat, iya. Fayaqul madza qala 'abdi. Allah bertanya kepada para malaikat, pada Allah Azza wa Jalla Maha tahu. Apa yang dikatakan hambaku? Ketika Allah kasih ujian berat tuh, meninggalnya anaknya, apa yang dikatakan hambaku? Fayaqulun hamidaka wastarja'. Hambamu memujimu ya Allah dan istirja. Allahu Akbar. Hambamu memujimu. Ini nggak main-main nih, subhanallah. Memujimu ya Allah dan istirja, mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ditambah tadi tuh ya, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha al-ma'ni. Faqala ubnu li 'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamd. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada para malaikat, bangunkan kepada hambaku istana di surga dan namakan istana tersebut dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Menerahkan ini berat, nggak main-main, luar biasa betul. Beberapa kali saya melihat orang yang mendapatkan ujian seperti ini, meninggal anaknya begitu kecil, berat luar biasa, ikhwan. Berat, makanya pahalanya nggak main-main. Surga Allah, bahkan rumah di surga yang namanya Baitul Hamd. Dengan syarat apa? Orang ini sabar, orang ini mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Orang ini ridha akan takdir Allah Azza wa Jalla. Orang ini memuji Allah Azza wa Jalla. Surga balasannya nggak main-main. Allahu Akbar, subhanallah. Nah, itu bisa dapatkan bagi orang-orang yang sabar. Bahkan para malaikat akan menyambut orang-orang yang sabar di surga Allah Azza wa Jalla. Yang kedelapan, keutamaan dari kesabaran yang kedelapan, mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Mendapatkan ampunan dan juga pahala yang besar. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Hud, surat ke-11 ayat ke-11. Surat Hud, surat ke-11 ayat ke-11. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجرا كبيرا. Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan amal saleh, mereka akan memperoleh ampunan, maghfirah, wa ajran kabira, dan juga pahala yang besar. Dan juga pahala yang besar. Allahu Akbar. Orang-orang yang sabar, dan setelah sabar mereka ngapain? Beramal saleh. Jadi ketika orang itu sabar, bukan sabar kemudian diam, enggak, tapi apa? Dilanjutkan dengan amal saleh, dilanjutkan dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka mereka memperoleh ampunan dan pahala yang luar biasa besar. Maghfirah, ampunan, dan pahala yang besar. Bayangkan ya kalau dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kemudian pahala yang besar luar biasa akan Allah berikan. Dan kita akan ditimbang. Di mana berarti tempatnya? Surga Allah Azza wa Jalla, mereka kita di. Dosa-dosanya nggak ada diampuni, pahalanya luar biasa besar, ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla, berarti amal kebaikannya jauh lebih berat daripada amal keburukannya. Mana? Surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu bisa dapatkan bagi orang-orang yang sabar dan mengerjakan amal saleh. Yang ke-9 sampai ke-10 aja ya. Masih banyak, sebagaimana saya katakan tadi, banyak luar biasa yang kami sebutkan semuanya. Yang ke-9, Allah menjanjikan pertolongan dan kemenangan. Allah menjanjikan apa? Pertolongan dan kemenangan. Kalau tadi pertolongan di atas kesabaran, betul ya. Kalau ini bukan hanya pertolongan, kemenangan. Pertolongan dan kemenangan. Ayat yang sangat luar biasa tentang masalah ini, surah Al-A'raf. Tentang kisah Nabi Musa bersama pengikutnya dengan Fir'aun. Surat Al-A'raf ayat ke-137. Surat Al-A'raf ayat ke-137. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها
Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu tuh bumi bagian timur dan bagian barat, dan bagian baratnya yang telah kami berkahi. Jadi bumi bagian timur, bagian barat yang telah kami berkahi Allah berikan kepada kaum yang tertindas itu, pada Bani Israel yang sabar kepada Nabi Musa alaihissalam. Lanjutannya Pak, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala Bani Israel bima sabaru. Dan telah kami sempurnakan firman Rabb-Nya, firman Tuhanmu yang baik itu tuh sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Ya, kesabaran mereka Allah kasih pertolongan, Allah kasih kemenangan. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala Bani Israel bima sabaru. Allahu akbar. Dan sempurnalah firman Tuhanmu, Rabbmu yang baik itu sebagai janji. Ya, janji Allah Azza wa Jalla untuk Bani Israel disebabkan karena kesabaran mereka. Bima sabaru. Sababiyah di situ. Disebabkan karena kesabaran mereka, Allah berikan itu. Allah sempurnakan janji Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Kemudian apa? Wa dammarna ma kana yasna'u Fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'ishun. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah mereka bangun. Fir'aun, bayangkan ya, Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi, yang sangat luar biasa sombongnya, yang kekuasaannya mungkin kalau orang zaman sekarang lihat kayaknya nggak bisa diruntuhkan, nggak bisa dijatuhkan. Saking hebatnya Fir'aun tersebut, punya panglimanya Haman kan gitu, panglima perangnya, punya pasukan yang luar biasa, tukang sihirnya luar biasa, nggak bisa dihancurkan jadi. Allah Azza wa Jalla hancurkan apa yang dibuat Fir'aun dan kaumnya. Dan apa yang mereka bangun, Allah hancurkan semua. Dan Allah Azza wa Jalla berikan pertolongan dan kemenangan bima sabaru, karena kesabaran mereka. Sabar. Allahu Akbar. Allah tenggelamkan Fir'aun dan juga apa? Tentaranya di Laut Merah, hancur-hancur. Allahu Akbar. Ya. Dan itu bisa didapatkan bagi orang-orang yang sabar. Sabar akan perintah Allah, menjalankan perintah Allah, sabar akan menjauhi larangan Allah, dan sabar akan takdir Allah Azza wa Jalla yang tidak kita sukai. Saya sering ulang-ulang 3 hari ini kesabaran ini. Sabar di atas ketaatan kepada Allah ini yang paling tinggi kata para ulama. Di bawahnya sabar menjauhi kemaksiatan, di bawahnya lagi sabar akan takdir Allah yang tidak baik. Jadi yang paling bawah nih ikhwan, sabar akan musibah, sabar akan takdir Allah yang tidak kita sukai, ternyata paling bawah. Paling tinggi sabar akan ketaatan kepada Allah. Karena istiqomah itu nggak mudah, luar biasa, betul ya? Untuk terus taat kepada Allah itu nggak mudah, luar biasa. Butuh effort yang maksimal, butuh pertolongan Allah Azza wa Jalla dan seterusnya. Itu bisa didapatkan bagi orang-orang yang benar-benar sabar dengan kesabaran yang hakiki. Baru bisa dapatkan itu insya Allah. Yang terakhir, Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang sabar. Saya sering katakan apa? Laisa sya'nu an tuhibba innama sya'nu an tuhab. Perkara terpentingnya bukan mencintai, tapi perkara terpentingnya apakah dicintai. Orang yang mengatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya, saya yakin semua muslim mengatakan itu. Tapi apakah Allah dan Rasulnya mencintai mereka atau tidak? Salah satu orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang selalu sabar. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-146. Surat Ali Imran ayat 146. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh Allah Azza wa Jalla. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang sabar. Lihat. Allah menyebutkan dengan tegas nih betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar pengikutnya. Lihat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, luar biasa Masya Allah. Nggak ada cerita takut dan sabar. Sabar, mereka hidup luar biasa susah itu para sahabat. Banyak orang yang mengatakan coba kita hidup zaman Nabi ya. Siapa yang kuat? Siapa yang bisa akan menjamin Anda akan mengikuti Nabi kita Muhammad SAW? Kalau ternyata ikut Abu Jahal gimana? Kalau nggak sabar gimana? Dan itu yang disebutkan oleh beberapa orang tabi'in ketika bertemu dengan sebagian sahabat kan. Kalau kami bertemu dengan Nabi SAW, kami akan jadikan Rasul itu berjalan di atas pundak-pundak kami, bukan berjalan di atas tanah.
Hudzaifah mengatakan, jangan kalian katakan itu. Kalian nggak tahu, kami hidup di jahat, kata Hudzaifah. Kami hidup dalam keadaan susah luar biasa. Dia mencontohkan diantaranya ketika perang Ahzab, kata Hudzaifah itu Yaman. Ketika perang Ahzab, Rasulullah SAW menyuruh kami, siapa di antara kalian yang bisa untuk menyeberang lompat ke parit itu, melihat keadaan musuh, balik lagi ke sini memberikan kabar kepada kami. Nggak ada satupun kemudian mengangkat tangan mereka. Yang pertama dalam keadaan dingin yang sangat pada saat itu di Madinah. Dingin yang luar biasa dingin. Yang kedua dalam keadaan kelaparan pada saat perang Ahzab itu. Yang ketiga dalam keadaan ketakutan. 10.000 orang mengepung Madinah. Bisa membumi hanguskan Madinah itu. Ketakutan. Tambah takut lagi suruh nyebrang. Mereka suruh nyebrang parit. Melihat keadaan musuh. Balik lagi. Nggak ada di antara kami yang menunjuk. Nggak ada di antara kami yang menunjuk tangan. Nggak ada kata Hudzaifah. Maka kemudian Rasulullah SAW menunjuk diri ke Hudzaifah. Jadi jangan kemudian syukur yang sekarang. Jangan berandai-andai coba kita bersama Rasul ya seterusnya. Belum tentu kita beriman. Belum gitu kita sabar. Mereka hidup dalam keadaan susah kata para ulama. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Kami tidak pernah makan kurma secara kenyang kecuali ketika Khaybar ditaklukkan tahun ke-7 Hijriah, perang Khaybar. Negaranya Yahudi di Khaybar dengan 8 benteng yang luar biasa banyaknya. Setelah benteng Khaybar ditaklukkan, dapat banyak ghanimah tuh harta rampasan perang, baru kami bisa makan kurma secara kenyang. Bayangkan. Kami yang sabar luar biasa. Nabi SAW lebih luar biasa lagi kesabarannya. Dari sebelum lahir sudah diuji oleh Allah. Sampai meninggal. Betul ya? Sabar. Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang sabar. Maka ketika kita berjalan, contoh misal berjalan di ranah dakwah, misal membantu dakwah, nggak mungkin nggak ada ujian tuh nggak mungkin. Betul ya? Pasti ada ujian baik dari luar, dari dalam, dari manapun. Ketika kita berjalan di atas sunnah Nabi SAW, nggak mungkin nggak ada ujian, mustahil. Itu sudah sunnatullah tuh. Tapi yang Allah berikan bukan cuma ujian. Yang Allah berikan jalan keluar bagi orang-orang yang sabar dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah akan mencintai mereka nanti ujungnya itu akhir. Dan jelas itu kenikmatan yang sangat luar biasa nikmatnya bagi orang-orang yang bersabar, bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini 10 keutamaan dari kesabaran. Masih banyak saya katakan tadi, masih sangat luar biasa banyaknya keutamaan-keutamaan dari sabar. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu jadikan dari kita orang-orang yang benar-benar bersabar akan perintah Allah dan Rasulnya, akan menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, bersabar juga akan musibah takdir yang tidak kita senangi. Dengan itu kita insya Allah Ta'ala akan mendapatkan berbagai macam keuntungan dunia dan juga akhirat. Allah Ta'ala alam. Silakan mungkin ada yang mau bertanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakumullahu khairan Ustaz atas pemaparannya dan hari ini. Luar biasa sekali ilmunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah masuk beberapa pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana izin bertanya. Ada orang yang wafat karena sakit, ada juga orang yang tidak wafat karena sakit. Ada orang yang wafat hingga sakitnya sudah sangat berat, tapi ada juga yang tidak wafat padahal sakitnya sudah sangat parah. Bagaimana meyakini ini adalah satu takdir dan batas yang disampaikan bahwa kesabaran itu sampai mati. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Hadid surah 57 ayat 22 dan 23. Ini ayat yang bisa menggembirakan diri kita ketika kita benar-benar memahami tentang ayat ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Kata Allah Azza wa Jalla, setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa diri kalian sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'ala Allah yasiran. Demikian itu tersebut adalah yang mudah bagi Allah. Mudah sekali bagi Allah Azza wa Jalla untuk mentakdirkan itu semua dan seterusnya. Kenapa Allah jelaskan seperti itu? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Supaya kalian tidak terlalu bersedih hati atas apa yang kalian terkena dengannya. Supaya kalian tidak terlalu bersedih hati dari apa yang kalian luput dari itu. Wala tafrahu bima atakum, dan supaya kalian tidak terlalu bergembira dari apa yang kalian dapatkan.
diberikan kepada kalian, jangan gembira. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah Azza wa Jalla tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ayat tentang masalah ini, ikhwan, tentang takdir itu sangat luar biasa banyaknya dalam Al-Quran. Ubadah bin Samit ketika menjelaskan ayat ini kepada anaknya, wahai anakku, engkau tidak akan pernah merasakan manisnya iman sampai engkau meyakini apapun yang Allah takdirkan kepadamu pasti akan mengenaimu, dan apapun yang tidak Allah takdirkan kepadamu maka tidak akan pernah mengenaimu. Baru engkau bisa merasakan manisnya iman. Ada orang meninggal dalam keadaan sakit, bahkan sakitnya parah. Ada orang meninggal tiba-tiba mendadak, ada sakit, nggak ada apa. Semuanya itu, semua ujian dari Allah Azza wa Jalla. Semuanya Allah takdirkan. Tidak ada yang tidak. Semuanya. Semua, subhanallah. Jadi yang jadi masalah bukan Allah kasih kepada diri kita nikmat atau Allah kasih ujian. Bukan itu yang jadi masalah. Tapi apa sikap kita? Nah, ini yang jadi masalah nih. Apa sikap kita ketika Allah berikan kenikmatan kepada kita? Bersyukur atau kufur? Apa sikap kita ketika Allah berikan ujian kepada kita, sabar atau benci akan takdir Allah tersebut? Kan gitu. Apa sikap kita nih kepada ujian tersebut? Apa sikap kita ketika Allah berikan kenikmatan? Apa sikap kita ketika kita berbuat dosa dan kesalahan? Apakah bertaubat, beristighfar, atau menambah kesalahan dan dosa selanjutnya? Kan gitu. Nah, jadi masalah, maka yakini semua, tidak ada yang terkecuali. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembaran tinta telah kering. Yang kita Lauhul Mahfuz semuanya sudah tercatat. Tapi karena kita nggak tahu, betul ya, kita nggak tahu takdir kita di sana kan, maka kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjadi yang paling terbaik dan untuk mendapatkan yang paling terbaik itu surga Allah Azza wa Jalla kan ya. Kita nggak tahu nasib kita di surga atau neraka, maka jangan pusingkan itu. Yang kita pusingkan apa? Bagaimana amal saya nih? Karena itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Itu yang kita pikirkan. Itu yang kita kerjakan. I'malu fa kullu muyassar lima khuliqa lahu. Beramallah kalian karena setiap kalian telah dimudahkan atas yang diciptakan untuk kalian. Gitu. Maka mau sakit, mau sehat dan seterusnya, bukan itu yang jadi masalah. Tapi apakah Allah berikan ketakwaan bagi diri kita atau tidak? Ada seorang ulama salaf dijenguk oleh ulama lainnya, temannya lain. Ulama salaf ini subhanallah sakit di atas ranjangnya puluhan tahun nggak bisa bergerak. Sampai kemudian dibikin bolongan di bawah tempat tidur untuk buang air. Kemudian disebutkan sampai apa? Kulit dagingnya hanya tinggal tulang dan kulit dalam bahasa kita. Sangat kurus kesian. Teman-teman yang menjenguknya mereka merasa iba, kesian gitu. Tapi subhanallah, lihat Allah takdirkan ya, orang yang berilmu ya ulama masya Allah. Ketika ngelihat temannya nangis, sedih ngelihat keadaannya, jangan kalian sedih. Ya kata orang yang sakit nih, orang yang sakit malah yang nasihatin yang jenguk, bayangkan. Jangan kalian sedih. Apapun yang Allah Azza wa Jalla takdirkan kepada diriku, pasti itu yang terbaik untuk diriku. Pilihan Allah itu nggak mungkin salah bagi diriku, bayangkan ya. Bagaimana husnudzannya tuh? Bagaimana Allahu Akbar, luar biasa. Bagaimana berbaik sangkanya kepada Allah yang luar biasa besar hatinya. Apapun yang Allah takdirkan kepada aku itu yang paling terbaik untuk diriku. Apapun yang Allah pilihkan kepada aku pasti itu yang terbaik untuk diriku. Allahu Akbar. Yang sakit malah nasihatin, yang jenguk ini ajab ini. Jarang, luar biasa. Dan ini ulama bedanya, masya Allah. Maka apapun di atas muka bumi ini, apapun itu, katakanlah qadarullah ma syaa fa'al. Takdir Allah Azza wa Jalla, dan Allah Azza wa Jalla berbuat dengan sekehendak Allah Azza wa Jalla. Itu yang menjadikan diri kita tenang berjalan di atas muka bumi. Karena salah satu thamarat, salah satu buah manis dari beriman akan takdir, kita akan menjadikan hidup kita ridha, tenang, qanaah, nikmat akan pemberian Allah Azza wa Jalla, dan sabar akan apapun yang Allah berikan kepada diri kita dari ujian, musibah, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakumullahu khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah ketika kita dapat musibah, alhamdulillah kita bersabar atas musibah tersebut, tidak marah dan sebagainya, tapi kita juga tidak bisa melupakan sakit hati atas musibah tersebut. Apakah itu termasuk tidak sabar atau tidak ikhlas? Jazakumullahu khair Ustaz. Nah, kalau itu berkaitan kepada manusia, maka yang paling terbaik fa'fu anhum wasfah. Maafkan mereka dan wasfah, dan lapang dada. Dan
Lapang dada. Lihat Allah Azza wa Jalla bukan hanya mengatakan untuk memaafkan mereka, tapi juga apa? Berlapang dada kepada mereka. Dan ini memang berat, subhanallah. Makanya untuk dapatkan surga nggak mudah, luar biasa, betul ya? Nggak mudah. Dia harus lawan itu, mujahadah. Dia harus berusaha dengan sekuat tenaganya untuk melawan dari apa? Bisikan hatinya yang mungkin benci kepada orang tersebut dan seterusnya. Dia harus lawan itu semua, subhanallah. Nah, kalau itu kepada manusia. Makanya di antara keutamaan orang-orang yang memberikan maaf kepada orang lain itu Allah Azza wa Jalla juga akan ampuni dosa-dosanya. Allah akan maafkan dosa-dosanya itu semua. Ketika dia memberikan maaf kepada orang lain. Berat memang subhanallah. Tapi itulah ujiannya. Itulah untuk dapatkan apa? Untuk dapatkan surga harus mengeluarkan effort yang maksimal. Nah, itu ya. Itu kalau maksudnya. Adapun kalau itu karena berkaitan kepada takdir Allah Azza wa Jalla, maka yang seperti ini nggak boleh sama sekali ada nggak boleh sama sekali ada sakit hati kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kemudian berat, itu lihat diri berat, tapi dia tahu Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya wajibkan dia untuk sabar. Ini namanya sabar. Makanya kan ada tingkatannya. Ada yang paling bawah, naudzubillah, benci. Ketika Allah berikan ujian, cobaan, musibah, dia benci, mendumel, bahkan meratap akan musibah yang Allah berikan kepadanya. Paling buruk. Di atasnya orang yang beriman, sabar. Sabar, dia menahan lisannya, menahan hatinya, menahan perbuatannya, berbuat keburukan, dari perkataan yang buruk, dari hati yang buruk, sabar. Walaupun dia tahu dia ini berat, luar biasa begitu, tapi Allah dan Rasul wajibkan dia untuk sabar, maka dia sabar. Ada yang naik lagi atas ridho, lebih tinggi lagi tuh. Ridho apa? Bedanya apa sama sabar? Ridho ini yakin. Apapun yang Allah kasih kepada saya, ini yang terbaik untuk saya. Ini yang terbaik sudah. Ini nggak ada perasaan berat, seterusnya. Ini ridho, makanya lebih tinggi lagi. Yang paling tinggi lagi kata Ibnu Qayyim adalah apa? Bersyukur. Wah, ini lebih luar biasa lagi. Bersyukur, dapat musibah bersyukur ya. Kita dapat nikmat, jarang bersyukur. Ini suruh dapat musibah, cobaan, ujian, bersyukur. Orang-orang saleh terdahulu bersyukur bukan ujiannya tersebut, tapi di balik ujian itu, di balik musibah itu, Allah berikan berbagai macam keutamaan. Allah berikan pahala luar biasa besarnya. Allah berikan pengampunan dosa. Allah berikan peningkatan derajat. Allah berikan surga. Allah berikan rahmat. Allah berikan hidayah. Allah berikan salawat. Dan seterusnya 10 keutamaan tadi. Bahkan lebih luar biasa. Dan mereka bersyukur akan apa? Di balik dari musibah dan ujian tersebut. Nah, ini luar biasa, Masya Allah. Ditambah lagi Nabi SAW menyebutkan, Inna Allah idha ahabba abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ketika mencintai seorang hamba, Allah akan uji hamba tersebut. Benar nggak imannya nih? Allah kasih ujian. Kalau lulus, Allah tambah cinta kepada orang ini, kepada hamba ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah bertahan untuk taklim dengan ustadz-ustadz sunnah dan menolak undangan taklim dari ustadz-ustadz non-sunnah, termasuk sabar dalam ketaatan karena merasa diri ini lemah untuk hadir atau datang? Syukran, Ustaz. Nah, kita tahu bersama, ikhwan, agama ini diambil dari orang-orang yang terpercaya. Perhatikan baik-baik. Agama ini diambil dari orang-orang yang terpercaya. Nggak boleh sembarangan. Sebagaimana orang-orang yang mencari ilmu umum, ketika dia ingin mencari ilmu apa, kedokteran misal, arsitek misal, dia pasti akan melihat nih, dosennya kapabilitas atau tidak, benar atau tidak, kan gitu. Masalah agama sama seperti itu. Kenapa nggak selektif? Kenapa nggak selektif masalah agama? Semua dari semuanya diambil. Bedakan ya, mendapatkan kebenaran sama menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Perhatikan dua hal ini beda nih. Kalau mendapatkan al-haq, mendapatkan kebenaran dari siapapun, oh ini ternyata benar nih, ambil silakan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendapatkan diajarkan oleh iblis surat apa? Ayat kursi. Betul? Tapi apakah Abu Hurairah menuntut ilmu kepada iblis? Enggak, betul ya? Tapi pada saat itu Rasul menyebutkan innahu shadiq walakinnahu kadzub. Pada saat itu dia benar tuh mengatakan itu, mengajarkan dirimu ayat kursi itu benar. Tapi dia adalah kadzub, pembohong besar luar biasa. Abu Hurairah mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebenaran dari apa? Dari iblis, diajarkan ayat kursi.
Rasul menyebut, tapi Abu Hurairah nuntut ilmu kepada iblis kan gitu. Maka bedakan dua hal ini. Ketika mendapatkan suatu kebenaran dengan kemudian apa menuntut ilmu dengan satu orang. Nah, menuntut ilmu satu orang harus selektif kata para ulama masalah ini. Harus melihat bagaimana pemahaman orang tersebut kan gitu. Apakah dibacakan Al-Quran atau Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, pemahaman yang benar atau tidak, atau menggiring untuk ke pemahaman dirinya saja, ke akalnya saja, atau jangan-jangan menggiring kepada organisasinya mungkin lebih parah lagi naudzubillah. Tapi orang yang benar menggiring kepada al-haq kebenaran, kepada Al-Quran dan Sunnah, ala fahmi salaf dan pemahaman yang benar. Dan pasti di situ harus ada kesabaran, betul. Dinuka huwa lahmuka wa damuka wa lahmuka. Agamamu karena agamamu itu adalah darah dagingmu. Muhammad ibn Sirin mengatakan apa? Inna hadzal ilm dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini bagian dari agama nih, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Nah, kalau masalah dunia saja kita nggak boleh sembarangan, harus selektif tentang masalah mengambil ilmu duniawi, apalagi di masalah akhirat, masalah surga neraka. Maka syubhat zaman now itu ambil baiknya, buang buruknya, itu bisa dipraktekkan kalau kita sudah berilmu, kalau kita sudah punya ilmu, baru bisa dipraktekkan. Kalau kita masih belajar, bagaimana kita bisa membedakan ini baik, ini buruk? Bagaimana kita bisa membedakan satu roti yang tidak ada racunnya sama satu roti yang ada racunnya kalau sudah jadi roti? Adonannya itu sudah jadi adonan, betul ya? Sudah tercampur tuh, ada gulanya, garamnya, airnya, ternyata ada racunnya sedikit. Udah jadi roti, gimana bedainnya? Kan gitu. Itu syubhat tuh artinya. Racun itu syubhat maksudnya kan gitu. Nah, makanya harus sabar ketika duduk di majelis apa? Majelis ilmu. Orang-orang yang mendakwahkan sunnah Nabi SAW. Karena biasanya subhanallah mungkin ya, yang mendakwakan sunnah Nabi SAW mungkin retorikanya tidak seperti orang-orang yang mendakwakan selain dari sunnah Nabi. Betul ya? Mungkin ketawanya jarang, betul ya? Mungkin dipenuhi dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kok tegang banget kelihatannya, kan gitu ya? Sabar, Masya Allah. Atau belajar tauhid. Belajar tauhid itu ngantuk loh, nggak main-main. Kenapa? Karena syaitan tidak akan rela kita belajar tauhid. Nggak main-main. Ini ngantuknya biasa lebih-lebih luar biasa tuh. Ayo sabar. Sabar betul Masya Allah. Dengan kesabaran itu Allah Azza wa Jalla akan berikan buah manis yang sangat luar biasa nikmat. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kesabaran dari kita semua di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, orang sabar berlipat ganda pahalanya. Tapi kalau kita mengurus orang sakit harus sabar. Tetapi saya merasakan apabila orang tua sedang sakit suka cepat marah karena pembicaraan berkali-kali dan suka cerewet, suka menjengkelkan. Mengurus orang tua balasannya surga dan derajat diangkat lebih tinggi. Bagaimana solusinya kalau menemukan seperti ini? Syukran Ustaz. Solusinya sabar. Kalau kita balik, orang tua yang merawat anaknya yang sakit, anaknya yang sakit, cerewet, bawel, nyusahin, betul ya? Tapi orang tua ini terus merawat anaknya yang sakit, berharap anaknya Allah berikan kesembuhan dan seterusnya, betul ya? Tapi kalau dibalik belum tentu, nggak semua anak yang kuat. Di sini ujiannya memang. Anak itu sudah besar, orang tuanya sudah tua renta, sudah bahkan mungkin pikun, betul ya tadi itu, berulang-ulang ngomongnya, bahkan apa darahnya mungkin tinggi sehingga ngamuk mulu, marah mulu. Sabar, kita yang sabar. Ini sebagaimana orang tua kita sabar kepada diri kita ketika kita kecil, berbuat dari A sampai Z, Masya Allah, betul ya? Kenapa kita nggak sabar untuk merawat orang tua kita ketika besar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan raghimaan, 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 celaka seseorang, celaka seseorang, celaka seseorang. Salah satunya siapa? Man adraka abawaihi indaka al-kibar aw ahaduhuma falam yadkhulul jannah. Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya dalam keadaan sudah tua renta atau salah satu keduanya dalam keadaan sudah tua tapi tidak bisa memasukkannya ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Celaka orang ini, kata Nabi SAW. Sabar, betul. Harapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kita berbuat kebaikan kepada orang tua atau kepada siapapun bukan karena orang itu berbuat kebaikan kepada kita doang, bukan.
tapi karena ini perintah Allah dan Rasulnya. Saya sering katakan ini motivasinya nih. Kenapa saya bisa sabar? Karena ini perintah Allah dan Rasul. Ini surga Allah di baliknya semua. Orang yang taat kepada Allah, Allah akan berikan berbagai macam keutamaan luar biasa dunia akhirat. Karena ini perintah Allah dan Rasulnya. Sabar betul. Orang tua itu ngomel dari A sampai Z, sudah senyumin aja sudah. Peluk, cium, selesai. Diapain sih emang subhanallah digebukin orang ini? Kan enggak subhanallah. Mau ngomong dari A sampai Z, masuk kuping kiri, keluar kuping kiri lagi. Sabar. Itu makanya apa? Balasan kesabaran tidak ada batasnya karena kesabaran tidak ada batasnya. Apalagi kepada orang tua, ya Allah. Surga kita ini, lihat surga kita. Bayangkan depan mata kepala kita nih. Ini surga saya nih. Kalau saya nggak sabar, saya nggak dapat surga nih. Subhanallah. Maka itu menjadi motivasi besar bagi diri kita agar selalu sabar. Wallahu a'lam bishawab. Masih bisa ya Ustadz, ada beberapa pertanyaan lagi. Silakan. Eh, Ana seorang ibu. Pada saat anak-anak Ana di pesantren, Ana banyak melakukan kegiatan pengajian dan dakwah. Tetapi pada saat anak-anak sudah kembali ke rumah, sudah menyelesaikan sekolahnya, Ana dituntut untuk memurojaah hafalan anak-anak Ana. Jadi dari 3 anak, satu anak 5 juz setiap hari Ana harus murojaah. Akhirnya Ana dibicarakan oleh teman-teman pengajian, dibilang terlalu sibuk urusan anak sendiri, tapi tidak kembali dalam kajian. Ana berpikir di sini Ana punya tanggung jawab lebih besar, tapi Ana seperti merasa dimusuhi oleh teman-teman pengajian. Bagaimana Ana menyikapi ini Ustadz? Padahal Ana sudah menyampaikan Ana di rumah untuk menjaga dan mendengarkan murojaah anak-anak Ana. Tapi mereka bilang soalim, terlalu eksklusif. Mohon nasihatnya untuk Ana Ustadz. Ini kajian sunnah atau masuk soal yang terlalu eksklusif apa ini? Subhanallah, la ilaha illallah. Ini pentingnya teman miliu yang benar seperti ini nih, subhanallah. Kalau dia tahu, teman-temannya tahu, surga itu di seorang ibu, betul deh. Surganya ada di rumahnya, bukan di luar, betul deh. Surganya itu di rumahnya. Waqarna fi buyutikunna, kata Allah. Dan tinggallah kalian, wahai para wanita, di rumah-rumah kalian. Bahkan sholat saja, sholat, bayangkan. Yang laki-laki diperintahkan untuk sholat berjamaah di masjid, keluar, wanita tambah nggak kelihatan dari manusia, tambah besar pahalanya. Betul ya? Maksudnya di rumahnya, dalam bilik di kamarnya itu lebih besar luar biasa, bayangkan. Itu sholat. Apalagi ini seorang ibu yang memang kewajiban seorang ibu mendidik generasi Rabbani, mendidik generasi Islam, menjadikan apa? Anak-anak kenal dengan Allah dan Rasulnya, kenal dengan agama, menjadi soleh dan soleh. Jelas ini prioritas jauh lebih besar luar biasa. Gara-gara nggak datang kemudian dikatakan iri asal rezeki, yang seperti ini nggak benar ini, subhanallah. Yang seperti ini ya tidak benar. Diamkan saja sudah. Nggak usah dihiraukan sudah. Doakan semoga Allah berikan hidayah kepada orang-orang tersebut, kepada teman-teman. Ini pentingnya teman yang saleh dan saleh dalam kehidupan kita. Hingga teman itu akan tahu tuh skala prioritas, akan mendukung, membantu, bukan malah menggembosi seperti ini. Naudzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Allah a'lam. Ustadz, pertanyaan berikutnya. Ustadz, di zaman sekarang fitnah begitu besar. Luar biasa berat mendidik anak. Dari medsos dan apapun yang dilihat sekarang mudah sekali dijangkau oleh anak-anak. Sedangkan waktu zaman Nabi dan para sahabat itu ada Rasulullah saat itu. Apakah memang ujian kaum kita ini jauh lebih besar Ustadz dalam mendidik anak, sedangkan Allah menyampaikan ujian terberat adalah ujian para nabi dan setelahnya. Bagaimana memahami ini Ustadz? Jazakumullah khairan. Tambah zaman, maka akan tambah jauh zaman tersebut dari Nabi SAW, maka akan tambah buruk zaman tersebut. Itu sudah fitrah. Maka ketika tambah buruk zaman tersebut, maka harus tambah ekstra diri kita untuk menjadikan diri kita menjadi saleh dan anak keturunan kita menjadi saleh dan saleh. Dengan effort yang maksimal tersebut untuk menjadikan diri kita saleh, terhindar dari berbagai macam fitnah, untuk menjadikan anak keturunan kita saleh dan salihah. Dengan ini nih kita akan dapatkan pahala luar biasa besar. Yang pahala ini jelas kalau dibandingkan dengan para sahabat ya tetap nggak bisa nandingin. Karena kalau para sahabat kita paling terdebes masalah itu.
Masalah imannya, masalah keikhlasannya, masalah membantu Nabi di saat ketika orang-orang memusuhi Nabi. Itu paling luar biasa. Tapi bukan berarti yang ini juga kecil. Ini besar, luar biasa. Bahkan Nabi SAW menyebutkan apa? Wadidtu an akuna ikhwani. Aku kangen dengan ikhwani, saudara-saudara. Para sahabat mengatakan, nahnu ikhwanu ya Rasulullah. Kami saudaramu ya Rasulullah. Antum ashabi. Kalian adalah sahabat. Ikhwani kata Rasulullah SAW siapa? Ikhwani saudaraku adalah siapa? Alladhi yu'minu bi wa lam yarawni. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadaku padahal mereka belum pernah melihat diriku. Allahu akbar, lihat. Kita dikangeni oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syarat apa? Kita al-luzum ala sunnah, al-luzum ala taatillah. Benar-benar berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, berpegang kepada apa? Kebaikan pada saat manusia mungkin dalam keadaan rusak. Ya zaman sekarang Allahu akbar. Zaman dulu ngelihat wanita pakai pakaian di atas lutut, celana mungkin celana sepaha, itu mungkin jarang banget, luar biasa. Zaman sekarang fala ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan ini di antara orang nikmat apa? Minus kayaknya. Buka kacamata karena luar biasa kita nggak ngelihat, paha yang ngelihat kita. Nah itu terjadi betul. Tambah buruk tuh, luar biasa zaman. Tambah salah satunya apa? Tambah berat mendidik anak-anak kita, betul. Makanya harus ekstra di situ. Ekstra doa kepada Allah Azza wa Jalla, betul ya. Ekstra juga penjagaan, ekstra benar-benar apa? Ilmunya, ekstra amal solehnya, ekstra ketakwaannya, ekstra sholat malamnya, ekstra mendekat kepada Allah, semuanya. Dengan itu kita akan dapatkan pahala luar biasa besar tuh, Masya Allah. Pahala luar biasa besar ya, Masya Allah. Betul kan itu, subhanallah. Maka, tapi kalau dibandingkan dengan sahabat, ya sahabat jelas yang paling utama sama masalah itu, salafus saleh dan seterusnya. Tapi jangan kecilkan orang-orang yang beriman kepada Nabi dan belum pernah melihat Nabi. Tapi mereka mengikuti sunnah Nabi SAW, mereka thabat ala dinillah, benar-benar konsisten di jalan agama Allah, istiqamah di atas sunnah Nabi, kemudian memperbaiki dirinya menjadikan saleh ketika manusia dalam keadaan rusak, bahkan mendidik generasi menjadi lebih baik. Wah, itu luar biasa pahalanya. Bahkan disebutkan khamsina, mendapatkan pahala 50 dari kalian, kata Nabi SAW. Subhanallah. Mendapatkan pahala luar biasa apa? Besar maksudnya dari orang-orang yang istiqamah di atas sunnah Nabi SAW tersebut. Pada saat fitnah itu benar-benar melanda luar biasa besar. Maka berdoalah kepada Allah, sering-sering berdoa, dekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, sering untuk apa, datang ke kajian ilmu kita, harus ekstra, amal saleh kita, sholat malam kita, sedekah kita, apapun itu. Agar kita selalu bisa mendapatkan penjagaan dari Allah Azza wa Jalla, dari kita dan keturunan kita. Allah masih ada dua, Ustadz? Silakan, Bu. Terakhir kedua. Baik. Ustadz, terkait dengan pemilu yang akan datang, bagaimana kita menyikapi ini, Ustadz? Saya berusaha untuk terus mendoakan pemimpin seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi seandainya nanti yang terpilih adalah bukan orang-orang yang baik menurut agama, menjalankan syariat, apakah itu termasuk dari takdir atau apakah karena ini kesalahan dari masyarakat sendiri? Nah, itu benar semua, Bu. Itu benar semua, Masya Allah. Itu bagian dari takdir. Dan siapapun yang naik sesuai dengan keadaan rakyatnya. Wakadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun, kata Allah. Demikianlah kami berikan pemimpin yang zalim atas sebagian yang lain disebabkan karena usaha mereka, karena perbuatan mereka, subhanallah. Jadi siapapun yang naik, subhanallah, itu pemimpin adalah cerminan rakyat, subhanallah. Maka kita wajib berdoa kepada Allah, jelas kepada Allah Azza wa Jalla, berikan pemimpin yang saleh, yang baik, dekat kepada agama, yang membela kaum muslimin dan seterusnya. Bahkan para ulama kontemporer zaman sekarang membolehkan, bahkan sebagian menganjurkan untuk memilih yang paling kecil mandaratnya kepada kaum muslimin, silahkan. Selama dia seorang muslim, selama dia seorang yang punya kemampuan, kekuatan, kesalehan agama, Islam, laki-laki dan seterusnya, ini silahkan, subhanallah. Allah alam, saya lebih menguatkan pendapat untuk apa? Memilih, karena jumhur ulama yang saya lihat kontemporer ya, para ulama kontemporer zaman sekarang membolehkan untuk memilih, bahkan sebagian yang menganjurkan untuk memilih. Syekh Sulaiman, Syekh Ibrahim, Syekh Abdul Razak, Syekh Abbad, Syekh Ibnu Utsaimin dan seterusnya, banyak orang membolehkan, silakan. Tapi ingat, membolehkan ini hanya sekedar membolehkan untuk memilih, bukan berarti ikut kampanye dan seterusnya, tidak, subhanallah. Karena pada hakikatnya
yang pemilih secara semua sepertinya serentak pemilu pada hakikatnya seperti ini bukan dari Islam sebenarnya, tapi sudah terjadi di negeri-negeri kaum muslimin, maka irtikabu akhafid dararain, mengambil madarat yang paling ringan dari itu semua. Dan kita terus untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah perbaiki seluruh kaum muslimin di negara kita, bahkan seluruh kaum muslimin di dunia ini, sehingga Allah Azza wa Jalla bisa hasilkan pemimpin-pemimpin yang saleh insyaallah taala. Dan itu semua tidak lepas dari takdir Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah takdirkan ternyata pemimpin yang kurang saleh mungkin, dan itu tidak mungkin jauh dari apa? Dari rakyatnya. Wakadzalika nuwalli ba'dadh dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun. Wallahu a'lam. Terakhir. Masya Allah. Baik Ustadz. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin. Izin bertanya Ustadz, apabila saat kita mendapat ujian dan kita sempat marah dengan emosi meledak-ledak, kemudian setelah itu kita sadar dan meminta ampunan Allah, apakah Allah akan ampuni Ustadz? Syukran Semua Ustadz. dosa, hatta kesyirikan sekaligus, dosa paling besar ketika orang itu beristighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, at-taib liman la dzamba. Orang yang bertobat dari dosanya seakan-akan dia tidak melakukan dosa tersebut. Nah, ini pentingnya kesabaran itu ketika pertama kali hantaman. Nabi menyebutkan apa? Innama yuwaffas sabi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran, yang namanya kesabaran hakiki itu ketika pertama kali hantaman. Pertama kali dapat, di situ kesabaran menetap. Nah, di situ biasanya seseorang Allah uji, ya. Semuanya Allah berikan taufik untuk bisa sabar. Maka minta pertolongan kepada Allah agar Allah berikan kemudahan kita untuk bisa bersabar ketika pertama kali hantaman tersebut. Kalau ternyata tadi tuh sempat apa? Marah dan seterusnya, benci dan seterusnya, beristighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, yakinlah siap sebesar apapun dosa kita ketika kita datang kepada Allah dengan istighfar dan taubat kepada Allah dengan taubat dan nasuha, Allah Azza wa Jalla akan ampuni dosa-dosa kita insyaallah. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita orang-orang yang sabar. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita orang-orang yang selalu bertakwa pada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada negara kita pemimpin yang saleh, pemimpin yang bisa memimpin negara kita dengan kebaikan, dengan akhlak, dengan agama dan baik. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu jadikan diri kita semua menjadi hamba-hamba yang saleh dan salihah, yang nantinya kita bisa berkumpul di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah, amin, rabbal alamin, subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustadz untuk kajian hari ini. Allah sangat bermanfaat dan semoga Allah mampukan kita semua untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari ini. Allah fikum Ustadz. Bila Ustadz ingin meninggalkan room lebih dahulu, falyatafaddal masykur Ustadz. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Insya Allah kepada seluruh jamaah yang hadir dari pagi hingga siang hari ini, Alhamdulillah kajian hari ini telah selesai. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada Al-Ustadz dan kita semua untuk mengikuti kajian rutin yang selalu kita adakan, insya Allah. Dan apa yang beliau sampaikan bagi jamaah yang ingin menyimak kembali bisa mengikuti di channel YouTube Majelis Taklim Tazkiyatun Nafs. Bagi yang ingin memurajaah, silahkan dilihat kembali di channel YouTube tersebut. Dan kepada jamaah sekalian, kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran, syukran katsiran atas kehadirannya dan partisipasinya, dan mohon maaf bila ada pertanyaan yang belum sempat dibacakan karena keterbatasan waktu Ustadz. Semoga ilmu yang hari ini bermanfaat dan saya mewakili pengurus dari Majelis Taklim Tazkiyatun Nafs memohon maaf bila ada kekurangan dalam memandu kajian pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.